Shalom saudara, kita kembali di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 428. Dari pria usia 58 tahun, ini dari Cina, kota Dongguan, ya, dari RRC maksudnya. Saya katakan Cina di sini maksudnya RRC. Tapi kalau menyebut suku atau bangsa, etisnya Tionghoa. Salam Pak Eras, semoga Pak Eras sehat-sehat selalu sekeluarga. Ada beberapa pertanyaan yang hendak saya ajukan ke Bapak. Saya langsung saja Pak. Yang pertama, seorang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus pada saat ia meninggal dan dikubur dan disembayangkan menurut agama lain, apakah mempengaruhi rohnya di kekekalan nanti? Lalu bagaimana dengan mereka yang meninggal karena bencana banjir, kecelakaan pesawat yang tidak bisa dikubur menurut prosedur penguburan? Cara kematian tidak mempengaruhi keselamatan sama sekali dan tidak mempengaruhi keadaan di kekekalan. Pada gereja mula-mula banyak orang Kristen yang mati dibakar. Jadi tidak mempengaruhi sama sekali. Apakah dikubur dengan cara agama A atau agama B, apakah kena banjir, apakah kena kecelakaan misalnya di pesawat, kebakaran, tidak mempengaruhi. 2. Apakah seorang yang meninggal karena sakit, kecelakaan itu merupakan takdir ditentukan oleh Tuhan? Tahun lalu ada artis yang meninggal bersama suaminya karena kecelakaan mobil. Ada yang mengkaitkan bahwa itu sudah takdir Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu seharusnya tidak bakalan terjadi kalau si supirnya tidak ugal-ugalan dalam mengendarai mobilnya. Apakah Tuhan sudah mentakdirkan artis dan suaminya itu meninggal lewat ulah si supir tersebut? Kalau memang demikian, saya jadi teringat waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati untuk menebus dosa umat manusia. Tapi Tuhan Yesus yang mengecam, mengutuk orang yang menyebabkan dia sampai disalib. Tapi Tuhan Yesus juga mengecam, mengutuk orang yang menyebabkan dia sampai disalib, dalam hal ini Yudas. Kalau saya coba menghubungkannya dengan kasus kecelakaan artis tersebut, berarti ini juga merupakan takdir ya Pak. Ini ada beberapa kasus yang harus dijelaskan satu persatu dan tidak bisa digeneralkan. Yesus tidak mengutuk Yudas, tapi Yudas karena keputusan dan pilihannya dia terkutuk. Ya, Yesus bisa menghindari salib ketika ditawari keindahan dunia, ketika ia bisa kompromi dengan imam-imam kepala tokoh-tokoh agama Yahudi. Tapi Yesus memilih taat kepada Bapa dan karenanya dia harus disalib. Jadi penyaliban itu bukan karena takdir yang ditentukan oleh Yesus, tetapi pilihan yang Yesus ambil agar sesuai rencana Allah. Allah punya rencana dalam hidup manusia. Rencana yang terbaik, tapi manusia bisa keluar dari rencana Allah tersebut. Takdir itu harus dibedakan antara takdir mati dan takdir hidup. Ada takdir mati, artinya takdir yang tidak bisa diubah. Ini namanya takdir mati atau takdir permanen. Anda jadi orang Tionghoa, Anda jadi orang Ambon, Anda jadi orang Jawa, Anda jadi orang Manado, itu takdir mati, takdir permanen. Anda memiliki DNA atau gen tertentu, itu takdir yang permanen atau takdir mati istilahnya. Tidak bisa diubah. Anda jadi orang Manado itu takdir mati. Anda tidak bisa jadi orang Jepang. Tapi jadi Manado rusak atau Manado baik itu tergantung Anda. Ya. Nah, kembali soal cara kematian seseorang. Sebenarnya ada rahasia Allah di balik ini yang tidak kita ketahui atau yang tidak harus kita tahu. Misalnya umur hidup manusia mestinya bisa 70 tahun, hidup seseorang.
Mestinya bisa 70-80 tahun. Tapi dia mengkonsumsi alkohol, dia merokok, dia hidup sembarangan. Dia akhirnya usia 55 tahun sudah mati. Itu bukan takdir mati, itu takdir hidup. Dia memilih demikian. Nah, mengenai artis yang meninggal karena supirnya ugal-ugalan, kita tidak bisa menjawabnya di sini. Karena di balik ini pasti ada sesuatu yang Allah kerjakan atau Allah putuskan di dalam keadilannya. Dan Tuhan bisa memakai supir itu sebagai sarananya. Saya ulangi, Yesus sebenarnya tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati. Maksudnya Allah merencanakan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa. Itu maksudnya. Itu rencana Allah. Tetapi Yesus bisa menghindar dan dalam doanya di Taman Getsemani sempat berkata, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus kemudian memutuskan untuk mengatakan biar kehendakmu yang jadi. Itu jawaban saya dan saya harap bisa dimengerti. Pertanyaan ketiga, kenapa di kitab Perjanjian Lama ada ayat-ayat porno? Kidung Agung, Yeskiel, banyak orang dari agama lain mempertanyakan hal ini, gimana menjawabnya? Sebenarnya porno tidak porno itu tergantung cara pandang orang. Kalau Anda di lembah Bileam, saudara bisa melihat orang-orang tidak memakai pakaian dalam, telanjang, tidak memakai bra. Apakah itu tidak porno? Porno kalau menurut pandangan orang modern, tapi buat mereka tidak. Adam dan Hawa sendiri pada mulanya kan juga telanjang. Jadi kalau di dalam Kidung Agung ada ayat-ayat yang pada umumnya dianggap tabu diucapkan. Ya, itu menurut perspektif pikiran kotor itu memang porno. Tapi kalau pikiran tidak kotor ya tidak porno. Ya, seperti misalnya orang pakai pakaian ya. Harus misalnya 40 cm di bawah lutut baru tidak porno. Kalau di lutut masih porno. Ya tergantung bagaimana orang memandang dan tergantung si pemakai pakaian itu apa maksudnya pakai pakaian itu. Biar orang pakai pakaian lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau yang memandang memang porno, porno saja membuat fantasi porno. Jadi porno tidaknya tergantung perspektif dari orang. Nah kalau kita lihat Perjanjian Lama mengucapkan kata-kata apa adanya seperti buah dada ya dan lain-lain. Memang ada buah dada. Itu kan bukan hal yang mesti dianggap porno, tergantung cara memandang. Oke. Yang keempat, di Yohanes 10, 17, 18, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Di ayat 18 Tuhan Yesus mengatakan ia berkuasa untuk mengambil dan memberikan nyawanya sendiri. Berarti apakah pada saat ia mati di kayu salib yang mengambil nyawa atau rohnya Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri karena dia adalah titisan dari Allah anak. Maaf kata Allah anak tidak ada di Alkitab, yang adanya anak Allah. Allah anak tidak ada dalam Alkitab ya. Tapi di Roma 8:11 dikatakan bahwa roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, yang kuncinya di sini adalah maksud ia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Di ayat 18 Tuhan mengatakan ia berkuasa untuk mengambil dan memberikan nyawanya sendiri. Artinya dia memiliki hak. Apakah dia menyerahkan nyawanya rela mati di kayu salib atau tidak? Itu tidak dipaksa oleh Bapa. Dia memiliki hak, ya, exousia, memiliki hak untuk memberikan nyawanya. Maka dia juga punya hak untuk mengambilnya, artinya untuk bisa hidup atau bangkit. Di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan, dalam ratap tangis ia berdoa kepada Dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Jadi dia berdoa kepada Bapa yang bisa membangkitkan dia dari antara orang mati. Sebab dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Karena kesalehannya dia dibangkitkan. Jadi dia dibangkitkan bukan karena dia berkuasa. Tapi karena dia saleh maka Bapa membangkitkan. Dan kebangkitan Yesus menunjukkan kesucian, kesalehan dan ketaatannya.
Dan itulah bukti kemenangan. Dia menjadi corpus delicti. Ia bisa membuktikan kesalahan iblis. Mestinya iblis itu taat seperti itu. Tapi setan atau iblis tidak taat. Nah, itu maksudnya, ya. Apakah roh di sini adalah roh Bapa, yaitu Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus di antara orang mati? Jelas kalau itu roh yang membangkitkan pasti bukan roh siapa-siapa. Kalau memang benar demikian berarti pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib yang mengambil rohnya adalah dirinya sendiri, yaitu Allah Anak. Jangan Allah Anak ya, Anak Allah, rujukan Yohanes. Sekali lagi, dia menyerahkan nyawanya dengan rela, maka dia punya hak untuk dibangkitkan. Ya. Sedangkan pada saat dia dibangkitkan, kata pertanyaan ini adalah Roh Kudus yang membangkitkan. Berarti benar ya Pak bahwa Bapa bukan Roh Kudus sehakikat dan memiliki kuasa untuk mengambil dan membangkitkan nyawa. Bukan begitu maksudnya. Allah Bapa itu yang membangkitkan Yesus melalui rohnya. Yesus tidak bisa bangkit sendiri oleh kuasanya. Di Alkitab beberapa kali dikatakan Bapa atau Allah yang membangkitkan. Nah, kalau Yesus berkata bahwa dia berhak menyerahkan dan mengambilnya kembali, maksudnya dia bisa tidak memberikan nyawanya. Dia berhak untuk tidak memberikan nyawanya. Artinya dia berhak untuk tidak taat. Tetapi karena dia taat, dia menyerahkan nyawanya dengan rela, maka ia dapat memiliki kembali, ia dibangkitkan. Jadi kata ia berkuasa untuk mengambil ini artinya ia berhak. Jadi jangan diartikan dia mengatasi kuasa Allah Bapa. Sebab Allah Bapa yang membangkitkan Yesus. Dan itu berkali-kali dikemukakan di dalam Alkitab. Siap. Nomor 2. Dari ibu rumah tangga usia 39 tahun. Sudah menikah. Salam Pak, saya mau bertanya menurut pendapat Bapak apa yang harus saya lakukan? Saya dan suami Kristen sejak awal nikah, intinya saya nggak cocok sama mertua. Saya alami stres, depresi, tiap hari kepala kencang seperti dicengkram dan sakit bagian kiri kepala, nggak bisa tidur juga. Selama 10 tahun itu berkesinambungan. Kalau lagi parah stresnya, terakhir nggak bisa kontrol, main ke fisik, misalnya mau cekik mertua, mau pukul pakai sapu, jambak, dan lain-lain. Dulu cuma ngoceh-ngoceh sendiri aja marah-marah. Dengan kondisi ini kalau pelepasan di gereja selalu saya manifestasi marah-marah, mau pukul pendeta, mau robohin mimbar, dan lain-lain. Makanya saya coba ke psikiater. Suatu hari mertua ke Medan rawat anaknya yang kena gas meledak, jadi tinggal di sana 2 tahun. Selama itu saya membaik jauh tanpa obat dan tanpa psikiater. Saya bisa tidur dan gak sakit kepala lagi. Dekat Tuhan tiap hari dengar firman, doa, pujian, baca firman Tuhan. Semua rasa enak tanpa tekanan. Ini udah seminggu dikabari mertua akan pulang bulan depan. Langsung muncul lagi rasa yang dulu itu. Sampai saya nyerah. Apa mau berobat lagi aja. Kepala sakit terus dan stres nangis-nangis. Kambuh lagi kalau stresnya memuncak, jadi manifestasi lagi. Kalau menurut Pak Eras, dengan kondisi lebih baik saya pisah kontrak atau bersama mertua dengan berobat. Kendala kontrak karena pikir uang juga terbatas. Selain itu mertua cuma tinggal mama mertua sendiri dan masih Buddha. Sedang kami Kristen dan suami pelayan musik gereja. Satu sisi kami berpikir jadi sandungan mempermalukan Tuhan. Satu sisi kami berpikir dengan serumah juga udah menjadi sandungan karena jiwa saya seperti itu. Oh ya, saat doa kalau saya tengking roh depresi, roh maut, roh pembunuhan karena saya stres muncul pikiran bunuh diri dan bunuh mertua. Saya juga manifestasi tersendiri teriak-teriak, glosor-glosor di lantai dan muntah-muntah. Setelah itu enakan. Tapi berulang-ulang seperti itu lagi karena menghadapi hal yang sama yang bikin hati kesal dan gemas sama mertua. Bu, ini masalahnya itu di ibu, bukan di mertua. Masalahnya juga bukan di keadaan.
Anda dimanapun akan mengalami hal ini karena Anda tidak dewasa, Anda memanjakan perasaan, Anda egois, Anda tidak mau mengerti orang lain dan tidak menerima orang lain sebagaimana adanya. Anda termasuk orang yang memiliki kejiwaan terganggu. Tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini lalu saudara jadi sembuh. Pasti saudara perlu dibimbing terus-menerus dan nanti dilepaskan kalau ada ikatan kuasa gelap. Ya. Ada pelayan Tuhan yang nanti akan menghubungi Anda, yang akan membimbing. Saya tidak bisa menjawab ya dalam waktu singkat seperti ini, tentu tidak akan bisa menyelesaikan. Tapi yang penting Anda harus berubah, ini bukan masalah mertua. Anda tidak bisa menerima orang lain sebagaimana adanya, Anda memanjakan perasaan, Anda ini kurang dewasa, tidak dewasa, egois. Dan ini Anda menyakiti, melukai diri sendiri. Saya khawatir ada roh yang mengganggu Anda juga. Maka Anda harus dibimbing secara rohani, jika itu nanti mungkin, nanti saudara juga dilepaskan oleh pelayan Tuhan di gereja kami. Ya, oke, saya kira itu saja. Tapi ingat, buat yang lain jangan melakukan hal yang sama. Harus belajar dewasa rohani, menerima orang lain, jangan menuntut orang menjadi seperti yang kita ingini ya. Jangan egois, maka mesti terus mendengar suara kebenaran, ikut berdoa supaya Anda tidak seperti ini. Kejiwaan. Ini tidak dewasa ini ya. Masalahnya pada diri ibu sendiri. Pada wanita ini sendiri. Oke. Pertanyaan ketiga, Pak Eres yang terkasih, saya menceritakan tentang membasuh kaki suami saya di ABAM 409. Saya dan suami berterima kasih atas undangan Bapak untuk bertemu Pak, tapi sayang rumah saya cukup jauh untuk berjalan ke Jakarta meskipun sebenarnya ingin sekali bertemu dengan Bapak. Pak Erastus, untuk saat ini saya ingin bertanya Pak, karena saya yakin banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan salah memahami seperti saya tentang ketuhanan Yesus yang Bapak jelaskan di ABAM 412. Dan saya juga pernah menanyakan ke Pak Erastus pertanyaan sama di ABAM juga Pak. Pak Erastus di ABAM 412 mengatakan Yesus adalah anak Allah, belum tentu pencipta meskipun Allah pada kejadian saat penciptaan mengatakan marilah kita menciptakan yang menunjukkan Allah tidak sendiri, dan Pak Eras mengatakan bahwa itu adalah misteri siapa yang bersama Allah. Tapi Pak, saya membaca di Yohanes 1 yang mengatakan bahwa Yesus adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah menciptakan dunia, dan juga tertulis ia ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Juga di Yohanes pasal 8 ayat 58 Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Berarti Yesus ada sebelum dunia ini ada. Bagaimana Pak Erastus? Pak Erastus kalau berkenan bisa khotbahkan tentang kealahan Yesus yang memiliki pribadi yang berbeda dengan Allah Yahweh, yang dimana kebanyakan orang Kristen termasuk saya dulu juga berpikir bahwa Yesus adalah Bapa sendiri. Salah, Yesus bukan Bapa sendiri. Bapa ya Bapa, Yesus adalah anak Allah, bukan Allah anak ya. Terima kasih Pak Erastus atas pelayanannya. Begini, ini pertanyaan yang tidak bisa saya jelaskan dalam waktu singkat. Ya, tetapi baiklah saya akan menjawab. Yang pertama saya harus mengatakan ketika Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham jadi. Ini bisa menunjuk yang pertama, hikmat yang diajarkan Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Yang kedua, Yesus anak Allah bersama Bapa, jadi dia sudah eksis pranatal. Oke. Lalu Anda katakan, Pak, saya membaca di Yohanes 1 yang mengatakan Yesus adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Mari kita lihat Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan pada mulanya firman. Kalau kita bandingkan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1 itu seperti tabrakan. Kalau kita memahami firman itu pribadi.
firman yang dikatakan di dalam Yohanes 1 harus dipahami sebagai logos, sebagai hikmat Allah. Pada saat mana ya ajaran gnostik sedang meracuni gereja karena memandang filsafat Yunani itu sebagai kebenaran. Injil Yohanes menampilkan Injil yang menyatakan bahwa Yesuslah kebenaran itu. Dialah hikmat. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, maksudnya firman itu hikmat Allah. Kalau dikatakan bersama-sama dengan Allah, prostonteon, nah ini jadi masalah. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani kata bersama-sama itu bisa sin, bisa meta, bisa para. Tetapi kalau digunakan kata pros, ini mestinya pengertiannya tidak bisa bersama-sama. Pros belakangnya apa? Genetif. Pros belakangnya apakah datif? Pros belakangnya apakah akusatif? Waduh, apa itu Pak Eras? Ini kalau yang mengerti bahasa Yunani pasti tahu maksud saya dan saya ingin memberitahukan bahwa saya memahami bahasa ini. Di dalam bahasa aslinya prostonteon, pros plus akusatif. Ini sebenarnya memiliki 7 pengertian. Ya, dari 7 pengertian ini bersama-sama itu yang paling sekunder, Yang primernya itu mestinya mengacu pada. Pada mulanya adalah firman, betul, hikmat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan firman itu adalah firmannya Allah, mengacu pada prostonteon. Mestinya tidak diartikan bersama, tapi mengacu. Ya, karena itu pros dan akusatif. Ada 7 pengertian untuk kata prostonteon, bisa berarti 7 dan paling sekunder itu bersama-sama. Mestinya pengertian yang paling primer harus dipilih. Lalu Anda katakan bahwa dia menciptakan mana tadi? Yesus adalah anak, meskipun pada kejadian saat penciptaan Yesus adalah firman itu bersama menciptakan dunia. Dunia dijadikan olehnya. Dijadikan oleh firman itu. Oleh hikmat itu maksudnya. Lalu kalau dikatakan dia menjadi manusia, tidak perlu diartikan secara mitos. Kalau firman menjadi manusia dalam arti menjelma, dalam arti mitos, firman jadi manusia. Anda bayangkan Allah masih punya firman enggak itu? Apakah firman terbagi, terbelah? Maksudnya firman menjadi manusia adalah Yesus manusia yang menyampaikan firman atau hikmat Allah yang dahsyat yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kamu mau mengerti hikmat itu, lihatlah manusia ini. Itu maksudnya, saudara-saudara. Nah, ini pengertian ini saya sampaikan secara cepat, saya minta maaf karena tentu waktunya sangat terbatas dan saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjelaskannya. Tapi ini akan menjadi perdebatan nanti, tapi tidak masalah. Yang mau percaya silahkan, yang ragu-ragu silahkan. Nanti saudara akan terus ikut saya dan percayalah nanti saya akan khotbahkan ini pada waktu yang tepat. Percayalah bahwa Allah adalah Bapa, Yesus adalah anak Allah. Apakah dia Allah sendiri? Nah, saya harus persoalkan Allah itu apa dulu. Ya. Jadi bersama-sama dengan Allah itu maksudnya firman itu mengacu firman Allah. Bukan hikmat siapa-siapa, bukan hikmat Yunani, bukan hikmat siapa-siapa. Hikmat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kamu mau mendengar hikmat itu, dialah yang berbicara. Yesus sebagai representatifnya. Tapi jangan dipahami sebagai menjelma dalam arti mitos. Sebab kalau firman menjelma jadi manusia, Allah tidak punya firman lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan benar. Nanti saudara akan terus mendengar khotbah-khotbah saya yang akan nyerempet-nyerempet hal ini sampai saudara memiliki pemahaman yang benar. Apakah berarti kita merendahkan Yesus di sini? Tidak. Yesus adalah firman.
Yesus adalah logos dalam arti yang menyampaikan logos atau firman itu. Ingat bahwa Yesus ketika lahir itu nol. Tidak langsung berhikmat. Dia bertambah dalam hikmatnya. Kalau dia adalah hikmat Allah menjelma, dia mestinya nggak usah belajar. Dia harus proses belajar. Dan Alkitab katakan dia belajar. Ibrani 5, 7-9. Itu berarti dia juga harus berproses. Oke, luar biasa ya. Jadi Injil Yohanes disampaikan di tahun 90. Dan ini bisa Injil yang terakhir. Supaya orang mengenal apa dan siapa kebenaran itu. Oke, puji Tuhan. Pertanyaan ini dari luar negeri, karena nomornya ini nomor luar negeri ya. Betul ya? Atau bukan? Mungkin iya, mungkin tidak. Saya jawab dulu. Pengen curhat boleh, karena apa yang saya lakukan itu sepertinya membuat saya bodoh. Saya ini sedang membiayai kuliah anak kakak kandung saya sendiri. Ceritanya begini, awal mula kakak saya menyuruh anaknya kuliah, akhirnya anaknya kuliah mau masuk semester kedua, ternyata selama semester pertama tidak pernah bayar biaya kuliah. Akhirnya pihak kampus nagih uang tunggakan itu. Dan kakak saya bilang ke anaknya untuk berhenti kuliah dan bilang tidak punya uang. Bilang iya kalau setelah kuliah berhasil. Kalau tidak berhasil buang-buang duit. Oh, tidak punya uang. Bila iya kalau setelah kuliah berhasil. Kalau tidak berhasil buang-buang duit. Artinya apa ini? Tidak mau bayar aja ya. Kalau sudah lulus baru kasih uang gitu. Belum tentu kuliah berhasil kan. Oke. Akhirnya anaknya nangis. Setelah itu karena saya tahu anaknya pintar, saya yang bayar tunggakan kuliah dan biaya kuliah selanjutnya. Dan biaya hidup sehari-hari plus uang kosnya. Orang tuanya sudah gak mau tahu dengan biaya sekolah anaknya. Tapi anehnya kalau ada orang tahu saya biaya sekolah anaknya, dia balik marah sama saya. Pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan salah atau saya ini bodoh sudah melakukan ini? Yang pertama, saudaramu itu sakit jiwa. Jangan kamu terganggu oleh kelakuannya yang ajaib, yang aneh itu, yang strange. Tetap biayai anaknya sekolah dan jangan pedulikan sikapnya terhadap kamu karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Oke? Ya, kamu menyelamatkan satu jiwa. Apa kau biarkan anaknya ini menderita? Ini kalau anaknya ini jadi tidak karu-karuan. Ini tidak jelas anaknya laki atau perempuan ya. Kalau laki-laki Anda senang dia jadi begal. Kalau perempuan Anda senang dia jadi wanita jual diri, kan tidak. Sekolahkan terus. Tanpa mempertimbangkan sikap orang tuanya. Karena Anda melakukannya untuk Tuhan. Pernah saya merasa capek banget dengan semua ini. Saya merasa apa yang saya lakukan sia-sia. Sudah keluar uang, tapi masih dikata-katai yang nggak sesuai fakta sama kakak saya. Dan suatu ketika saya kasih kesempatan ke kakak saya untuk bayar biaya SKS semester ini. Karena yang dia inginkan orang lain tahu dia yang biayai kuliah anaknya, bukan saya. Tidak dewasa saudaramu ini ya. Sakit ya. Saya meminta pihak kampus untuk hubungi kakak saya untuk memberitahu biaya yang harus dibayar. Dan nyatanya dia nggak mau bayar, malah bilang saya yang bayar nanti. Artinya disuruhnya saudara bayar ya. Tolong bimbingannya. Bimbingan saya jelas, tetap biaya anak sekolah itu biar Anda nggak dianggap Anda direndahkan, tidak masalah. Ini namanya unconditional love. Kasih yang tidak terbatas. Tidak bersyarat, unconditional love. Anda mengasihi bukan karena mau dipuji, tetap diperlakukan baik, menerima ucapan terima kasih. Anda tidak mendapat apa-apa, tidak masalah. Tetap bantu ponakanmu itu. Mutlak. Anda juga belum dewasa, kalau tersinggung lalu Anda jadi jegot. Artinya jegot itu Anda jadi apa ya? Apa sih? Kecewa lalu marah, uring-uringan. Nggak boleh begitu. Biar aja dia mau ngomong apa terserah, biayai terus anaknya sekolah. Ya, oke, saya kira cukup itu saja. Sampai jumpa di episode yang akan datang.